Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Lestari dari SDN 1 Bangurejo, Kecamatan Marbon, Kabupaten Kendal. Saya mahasiswa BPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktek pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat untuk memenuhi uji kinerja BPK dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, semua sehat? Sehat. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang akan kita pelajari dapat kita terima dengan baik dalam pikiran kita. Silakan Mbak Yaya dipimpin berdoa teman-temannya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Yaya karena sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah anak-anak, apakah kalian sudah mengisi presensi hari ini? Sudah. Oke, bagus sekali. Berarti kalian adalah anak-anak yang disiplin karena sudah tepat waktu mengisi link presensi hari ini. Nah, ini Bu Guru punya lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, coba kalian simak dengan baik. Nah, diresapi kata demi katanya apa makna dari lagu tersebut supaya kita dapat meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia. Yuk duduknya yang baik, disimak. Nah, oke. Nah, lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini isinya mengenai apa ya? Ya, silahkan Mas Arya. Meski ada banyak suku, tetap satu bangsa, Bu. Oh iya, ada lagi? Ya, silahkan Mbak Firly. Ya, Bu Guru, seperti semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke lah. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya bagaimana ya? Berbeda-beda tapi tetap satu juga, Bu Guru. Oh, bagus sekali. Betul sekali, Mas Hafil. Nah, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, coba ini diperhatikan. Gambar yang Guru tampilkan. Ini kegiatan pemilihan kepala desa. Yuk, siapa yang pernah melihat pelaksanaan pemilihan kepala desa? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Firly. Bagaimana pelaksanaannya, Mbak Firly? Dengan menyoblos gambar. Nanti kalau sudah selesai terus dihitung berapa suara yang didapat. Yang banyak dipilih nanti jadi kepala desa, Bu. Oh iya, bagus sekali. Betul ya Mbak Firly. Nah, pemilihan dengan menyoblos surat suara itu namanya kegiatan pemungutan suara atau biasa disebut dengan voting. Nah,
tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti kalian diharapkan satu, kalian dapat menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT. Dua, kalian dapat melakukan wawancara dengan orang tua tentang pelaksanaan pemilihan ketua RT di tempat tinggal kalian. Ketiga, kalian dapat menganalisis isi dan amanat pantun. Keempat, kalian dapat menyajikan pantun hasil karya pribadi. Nah, ini Bu Guru punya sebuah video, coba kalian amati videonya mengenai apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pemilihan calon ketua RT dengan resmi ditutup. Bisa dimulai, Pak? Baik, siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong, Bapak Hamzah. Sah. Nama-nama. Sah. Kira-kira 80, 95. Adapun hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut. Suara sah 227, suara tidak sah 0. Rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon ketua RT 07. Nomor urut calon 1 Bapak Dr. Saji Muhalim MPD di jumlah suara 132, persentase 58,15%. 2. Bapak Hamzah Latif AA, jumlah suara 95, persentase 41,85%. Memperhatikan hasil perhitungan suara, maka calon nomor 1 unggul terhadap calon nomor urut 2 dengan selisih 37 suara. Dengan demikian, maka calon nomor urut 1 Dr. Andes Saji Muhalim MPD ditetapkan sebagai calon ketua RT 07 RW 13 terpilih Kelurahan Cikadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Oke, nah tadi merupakan video pelaksanaan pemilihan ketua RT. Nah, di tempat kalian bagaimana? Sama apa tidak ya? Sama. Oke, sama. Nah, kemarin Bu Guru sudah mengirimkan materi dan video pembelajarannya di Google Classroom. Apakah sudah dilihat dan dibaca? Sudah. Bagus kalau sudah dilihat dan dibaca. Nah, sekarang coba siapa yang mau bertanya mengenai materi yang sudah dilihat dan dibaca tersebut? Ya, silahkan. Siapa? Mbak Yaya? Dalam pemilihan ketua RT, apa perlu dibentuk panitia? Di tempatku milih ketua RT tidak nyoblos kayak di video itu, Bu. Oh iya Mbak Yaya. Nah, walaupun tidak nyoblos, itu sama ya, pemungutan suara, tapi dengan menggunakan angkat tangan saja. Nah, kalau yang di tempat Mbak Yaya kan hanya menggunakan angkat tangan. Nah, ketua RT-nya dipilih. Kemudian ada juga yang seperti di video, yaitu menggunakan surat suara yang dicoblos. Tapi intinya sama, yaitu pemungutan suara atau voting. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Yaya mengenai apakah perlu dibentuk panitia dalam pemilihan ketua RT, nah coba kalian perhatikan gambar yang Bu Guru tampilkan ini. Nah, ini orang-orangnya sedang apa kira-kira ini? Menyiapkan perlengkapan untuk pemilihan ketua RT, Bu. Oh iya, bagus sekali Mbak Firly. Nah, ini orang-orangnya itu sedang menyiapkan tempat pemilihan ketua RT. Kemudian yang kedua ini orang-orangnya sedang apa? Milih. Oh, Mbak ketua RT. Ya, benar sekali Mbak Yaya. Nah, ini orang-orangnya sedang melakukan pemilihan ketua RT, memberikan suaranya ya, sedang memilih, betul sekali. Nah, dari kedua gambar tersebut, nah bisa disimpulkan apakah perlu ya dibentuk panitia dalam pemilihan ketua RT? Perlu apa tidak?
Ya, silakan Mas Arya. Perlu, Bu. Kenapa kok perlu Mas Arya? Karena kalau ada panitia pelaksanaan jadi lebih baik. Nah, memang tugas dari panitia pemilihan ketua RT itu apa ya? Ya, Mbak Firly? Sesuai pembagian tugas. Oh iya, sesuai pembagian tugas. Lah pembagian tugasnya itu bagaimana maksudnya Mbak Firly? Contoh, kalau dapat tugas jadi saksi perlengkapan yang menyiapkan semua perlengkapan untuk pemilihan. Kalau saksi konsumsi yang menyiapkan makanan dan minuman. Oh iya, bagus sekali jawaban Mbak Firly. Nah, misal menentukan calon ketua RT itu merupakan dari tugas panitia apa tidak? Iya, panitia menetapkan calon dan mengumumkan calon pada warga. Terus warga bisa memilih siapa yang akan jadi ketua RT. Oh begitu, bagus sekali Mbak Yaya ya. Menentukan calon ketua RT itu juga termasuk tugas dari panitia. Nah sekarang apakah semua warga itu bisa ikut memilih dalam pemilihan ketua RT ya anak-anak? Yang bisa memilih yang sudah umur 17 tahun atau sudah menikah, Bu. Oh iya Mas Hafil, berarti ada syaratnya ya. Syaratnya yaitu yang umur 17 tahun atau sudah menikah. Nah misal kalau 16 tahun tetapi sudah menikah, apakah boleh ikut memilih? Boleh. Oh boleh, kata Mbak Firly boleh. Betul sekali ya. Nah karena sudah menikah, sudah memenuhi syarat yang kedua. Misal contoh lagi, kalau 15 tahun tetapi belum menikah, apakah boleh mengikuti pemilihan? Tidak. Berarti tidak boleh ya, karena tidak memenuhi syarat. Nah, terus yang tidak memenuhi syarat ini, yang belum umur 17 atau sudah menikah ini, tugasnya apa? Ya, silakan Mbak Firly. Bisa melihat pas pemilihan saja. Oh iya, selain bisa melihat pas pemilihan, misal kalau mau ikut gotong royong menyiapkan tempat pemilihan, boleh apa tidak ya kira-kira? Boleh. Boleh ya, bagus sekali. Berarti sudah paham syarat tadi. Nah, ketika ketua RT yang sudah terpilih, nah kita otomatis senang ya. Nah, sudah ada ketua RT baru terpilih. Nah, untuk menyatakan, mengungkapkan perasaan senang tersebut, perasaan bahagia, kita dapat menggunakan pantun. Nah, kemarin Bu Guru sudah mengirimkan materi pantun juga. Ini contohnya. Nah, makan kelapa di depan pintu, kelapa dibawa sama Pak Tua. Jangan lupa pilih nomor 1, pilihan terbaik untuk kita semua. Nah, dari materi pantun, apakah masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Cara menghitung suku kata pada tiap barisnya, Bu. Oke, Mas Arya tanya mengenai cara menghitung jumlah suku kata pada setiap barisnya. Nah, coba siapa yang sudah bisa menghitung jumlah suku kata pada tiap barisnya? Yo, ini baris yang pertama, coba siapa yang mau menghitung? Ya, silahkan kelompoknya Mbak Firly. Makan kelapa di depan pintu. Ada 10 suku kata, Bu. Oke, bagus. Ada 10 suku kata. Teman-teman, apakah betul ada 10 suku kata? Betul. Mari kita cek bersama coba. Yuk. Makan kelapa di depan pintu. Oke, berarti betul ya jawaban Mbak Firly, ada 10 suku kata. Tangan untuk Mbak Firly. Nah, untuk baris kedua, yuk siapa yang mau mencoba menghitung jumlah suku katanya? Ya, kelompoknya Mbak Yaya, silakan.
kelapa di bawah sama Pak Tua. Ada 11 suku kata, Bu. Oke, bagus sekali. Bagaimana teman-teman? Betul apa tidak ada 11 suku kata? Betul. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Yaya. Nah, sekarang baris yang ketiga. Coba Mas Teguh hitung jumlah suku katanya. Tangannya diangkat biar teman-temannya melihat cara menghitungnya. Yuk. Jangan lupa pilih nomor 1. Ada berapa, Mas Teguh? Ada 10 suku kata. Betul apa tidak, teman-teman? Betul. Cek ya. Jangan lupa pilih nomor 1. Betul sekali, Mas Teguh. Ada 10 suku kata. Nah, sekarang coba Mas Arya yang tadi menanyakan bagaimana cara menghitung jumlah suku katanya. Sekarang Mas Arya hitung baris yang keempat. Yuk, Mas Arya. Pilihan terbaik untuk kita semua. Ada 12, Bu. Oh iya, ada 12. Bagaimana teman-teman? Betul apa tidak ada 12 suku kata? Betul. Oke, bagus sekali Mas Arya. Berarti sudah bisa menghitung jumlah suku kata dalam tiap barisnya ya Mas Arya ya? Iya. Sip, bagus. Nah, kaitannya dengan ciri-ciri pantun kemarin apa saja? Ada 4 ya? Ya. Apa saja? Baru saja? Saja Jumlah barisnya ada? 4. Jumlah suku kata pada tiap barisnya ada berapa sampai berapa? 8 sampai 12. Sampai 12. Terus bagiannya, kalau bagian sampiran ada di baris keberapa? 1 dan kedua. 1 dan 2. Baris inti, bagian isi ada di baris 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, kalau kita mau menentukan amanat pantun, kita bisa lihat di bagian baris keberapa ya? Ya, Mbak Firly. Baris ke-3 dan ke-4. Oke, bagus sekali. Ada di baris ketiga dan keempat. Karena baris ketiga dan keempat itu merupakan bagian isi. Nah, coba diperhatikan. Ini Bu Guru punya video cara membaca pantun. Nah, cara membaca pantun ini berbeda dengan membaca cerita ya. Nah, coba kalian perhatikan cara membacanya dan nanti kalian perhatikan juga tentang isi dan makna pantunnya. Kayak beras di atas tanpa sambut tuan dari Persia. Awalnya datang mencari rempah, berserokan jajah. Jalan kaki ke makan jampang dan pesawat terbang ke Malaysia. Karena paksa sudah menikah karena rugikan rakyat Indonesia. Langit putih berhias awan, mengindahkan hujan pun deras. Mari hargai perjuangan pahlawan dengan rajin belajar dan kerja keras. Nah, dari video tersebut, anaknya cara membaca pantun menggunakan gerakan ya. Nah, gerakan tersebut disesuaikan dengan isi pantunnya, dengan kata-kata yang ada di pantun tersebut. Nah, coba kalian perhatikan lagi ini untuk pantun yang pertama tadi yang dibacakan. Nah, isi dan amanat pantunnya apa ya? Awalnya datang mencari rempah-rempah, bangsa Eropa jajah Indonesia. Nah, bagus sekali Mbak Firly, betul ya, ada di baris ketiga dan keempat. Awalnya datang mencari rempah-rempah, bangsa Eropa jajah Indonesia. Nah, itu isi dan amanat pantunnya. Yang terakhir, nah ini siapa yang mau menyampaikan? Oh ya, silakan kelompoknya Mbak Yaya. Mari
Mari hargai perjuangan pahlawan dengan rajin belajar dan kerja keras. Nah, bagus sekali. Nah, mari hargai perjuangan pahlawan dengan rajin belajar dan kerja keras. Nah, kalian sebagai siswa juga harus rajin belajar dan kerja keras ya. Nah, untuk mengisi kemerdekaan. Oke. Nah, tadi sudah ada yang nguap, ngantuk. Nah, biar fokus lagi, coba kalian perhatikan. Ini Bu Guru punya sebuah game. Nanti dihafalkan, letak gambarnya. Nanti gambarnya akan tertutup kotak angka dan kalian akan menebak gambar tersebut di nomor berapa. Yuk, yuk diperhatikan yuk. Yuk diperhatikan, dihafalkan posisinya. Nah, nih gambar kotak hadiah ada di nomor berapa? 4. Kelompoknya Mbak Yaya tadi jawabnya nomor 4 ya. Kelompoknya Mbak Firly? 4. 4. Kelompoknya Mas Arya tadi Bu Guru dengar nomor 5 ya? Ya, benar? Nomor 5? Oke, kita cek ya. Apakah nomor 4 apa nomor 5? Yuk. Nah, ada di nomor 4. Berarti Mas Arya sama Mas Hafil kurang fokus. Yuk, difokuskan kembali. Kita lanjutkan. Nah, gambar ini boneka ada di nomor 1. Mas Teguh jawab nomor berapa, Mas Teguh? 1. 1. Mas Teguh duduknya kurang ke tengah. Nah, oke. Mas Arya jawab nomor berapa? 1. 1. Yang semangat Mas Arya. Yuk, jangan lemas ya. Senyum, semuanya senyum. Oke, semangat. Berarti semua menjawab nomor 1 ya. Yuk kita cek. Betul sekali. Tepuk tangan. Nah, kalian terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Mbak Jaja sama Mas Idris, kelompok merah. Kelompok kuningnya ada Mas Arya sama Mas Hafil. Kelompok hijau Mbak Firly sama Mas Teguh. Yuk kalian buka, LKPD-nya dibuka. Nah, kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nah, untuk yang dikerjakan adalah kegiatan siswa nomor 1 ini. Nah, mengenai diskusikan dengan kelompokmu bagaimana bentuk tanggung jawab dari panitia dalam pemilihan ketua RT. Terus yang kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab dari masyarakat dalam pemilihan ketua RT. Yang ketiga, bagaimana bentuk tanggung jawabmu sebagai anggota masyarakat namun belum memiliki hak pilih dalam pemilihan ketua RT. Nah, untuk kegiatan siswa yang nomor 2 nanti bisa kalian kerjakan sebagai penugasan rumah. Kemudian nah, yang untuk pantunnya adalah kegiatan yang nomor 3, yaitu perhatikan pantun berikut. Nah, kalian diminta untuk diskusi mengenai bagaimana sajak pantun di atas, terus berapa banyak suku kata pada tiap barisnya, kemudian apa isi atau makna dan amanat pantun tersebut. Nah, seperti yang kegiatan siswa nomor 2, kegiatan siswa yang nomor 4 ini juga dikerjakan sebagai penugasan rumah. Nah, untuk diskusi LKPD ini masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silakan dikerjakan bersama kelompoknya secara kerjasama, terus tanggung jawab. Nah, teliti, jangan buru-buru, dikerjakan bersama-sama karena diskusi berarti
2 orang harus kerjasama, tolong menolong ya. Oke, bagaimana kelompoknya Mbak Yaya? Apakah ada kesulitan? Gimana? Oh tidak, kelompoknya Mbak Yaya tidak ada kesulitan. Kelompoknya Mbak Firly, kelompok hijau bagaimana? Kelompok hijau sudah jadi, Bu. Oh, malah sudah jadi, bagus sekali ya. Nah, berarti kerjasamanya bagus ini antara Mbak Firly sama Mas Tegus, cepat jadi. Nah, terus yang kelompoknya Mas Arya, kelompok kuning bagaimana? Belum, sebentar lagi, Bu. Oh iya, sebentar lagi, ditunggu ya teman-teman. Nah, ini kelompok merah sama kelompok kuning belum jadi. Nah, bagaimana kelompok merah? Mbak Yaya sudah jadi? Kelompok merah sudah selesai, Bu. Oh iya, kelompok merah sudah selesai. Kelompok kuning? Sudah. Berarti semua sudah selesai ya. Karena semua diskusi kelompok sudah selesai, sekarang waktunya presentasi kelompok. Nah, tadi karena yang jadi pertama adalah kelompok hijau, silakan kelompok hijau dipresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan bisa ditampilkan. Oke, sudah tampil ini. Silakan Mbak Firly atau Mas Teguh bisa membacakan salah satu. Diskusikan dengan kelompokmu. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari panitia dalam pemilihan ketua RT? Menyiapkan perlengkapan pemilihan ketua RT. Menetapkan calon ketua RT yang sudah mendaftar. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari masyarakat dalam pemilihan ketua RT? Memberikan suara dalam pemilihan ketua RT. Bagaimana bentuk tanggung jawabmu sebagai anggota masyarakat namun belum memiliki hak pilih dalam pemilihan ketua RT? Mic-nya Mas Arya boleh dimatikan dulu biar tidak mengganggu. Membersihkan tempat pemilihan, melihat jalannya pemilihan ketua RT. Oke, bagus sekali. Nah, yuk sekarang kelompok merah coba ditampilkan. Pinter. Yang pantun juga. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun badan supaya kita tak pernah sakit. Bagaimana sajak pantun di atas, sajaknya AP. Berapa banyak suku kata pada tiap barisnya? Baris pertama 9 suku kata, baris kedua 10 suku kata, baris ketiga 9 suku kata, baris keempat 10 suku kata. Apa isi makna dalam dan amanat pantun tersebut? Isinya jangan lupa gerakan badan supaya tak pernah sakit. Amanatnya kita harus menggerakkan badan supaya sehat. Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, Bu Guru ingatkan kembali mengenai penugasan di rumah. Tadi kegiatan siswa yang kedua dan keempat, yaitu melakukan wawancara dengan orang tua tentang pemilihan ketua RT di tempat tinggalmu. Nah, yang kedua yaitu membuat pantun tema foto dan videonya kalian kirim ke link yang Bu Guru kirimkan di Google Classroom sebagai pengiriman penugasan di rumah ya. Nanti dibuka linknya di Google Classroom, sudah Bu Guru kirimkan. Materinya sudah selesai. Nah, apakah masih ada pertanyaan lagi mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab dalam pemilihan ketua RT dan pantunnya? Tidak. Tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, silakan kalian buka evaluasinya yang ada di Google Classroom menggunakan masing-masing. Yuk dibuka pakai HP-nya. Kalian buka soal evaluasinya yang berbentuk kuisis, kalian kerjakan. Yuk,
Nah, silakan dikerjakan, mulai dikerjakan. Dikerjakan secara mandiri sendiri. Tidak boleh lihat jawaban temannya. Nah, ini Bu Guru pantau dari sini. Siapa-siapa yang sudah masuk, sudah bergabung mengerjakan soalnya. Nah, ini Mbak Firly udah jadi nih, nilainya 100, bagus sekali nih. Jadi pertama nilainya 100 ini, bagus. Yuk yang lain masih ditunggu. Nah, ini Mas Arya juga nilainya 100, sudah jadi. Mbak Jaja ini 90. Mas Hafir 80. Mas Teguh ini masih 60 nilainya. Nah, ini terakhir Mas Idris nilainya 70. Nah, kalian sudah belajar apa saja hari ini? Ya, silakan Mbak Firly, Mas Teguh. Untuk bentuk tanggung jawab dalam pemilihan ketua RT, Bu. Oke, bentuk-bentuk tanggung jawab dalam pemilihan ketua RT. Terus apa lagi? Ya, Mas Arya. Pantun, Bu, cara menghitung banyak suku kata pada tiap barisnya. Oke, bagus sekali, pantun. Nah, dari kedua materi tersebut, materi mana yang paling kalian sukai? Pantun. Pantun ini. Nah, masih adakah materi yang belum dipahami? Tidak ada, berarti semua sudah paham ya mengenai materi hari ini. Nah, kita simpulkan hari ini kita sudah belajar tadi mengenai tanggung jawab dalam pemilihan ketua RT. Ini tadi ada beberapa tugas, yaitu yang pertama sebagai panitia, yang kedua sebagai warga masyarakat. Untuk warga yang belum bisa memilih, umurnya kurang dari 17 atau belum menikah, Bisa melihat pas pemilihan. oke, bagus sekali Mbak. Nah, untuk materi yang kedua, ciri-ciri pantun tadi ada 4. Nah, ini kaitannya dengan isi dan amanat pantun. Nah, ini bisa kita lihat di baris ketiga dan keempat. Oke, nah tindak lanjut dari soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan tadi ya, yang nilainya kurang dari 70 tadi Mas Teguh. Nanti Mas Teguh bisa membaca, mempelajari lagi materi hari ini, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Dan kemudian bisa mengerjakan kembali soal evaluasinya sebagai remedi ya. Kemudian yang teman-teman yang lain yang nilainya tadi lebih dari 70 bisa belajar mengenai materi selanjutnya, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran kelima mengenai faktor yang mempengaruhi kesehatan. Oke, nah ini Bu Guru punya lagu Suwe Orak Jamu. Lagu Suwe Orak Jamu ini lagu dari daerah mana ya? Nah, untuk melestarikan kebudayaan daerah kita, nah salah satunya kebudayaan yang ada yaitu lagu daerah. Nah, lagu daerah contohnya lagu Suwe Orak Jamu ini. Nah, coba kalian simak lagu Suwe Orak Jamu ini dengan duduknya yang bagus, diperhatikan yang baik. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, dengan khusyuk, supaya pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Yuk, silakan Mbak Yaya dipimpin berdoa teman-temannya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan membatasi
lintas. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga diri dengan hijab. Hijab putih bercahaya. Jadi orang yang bertanggung jawab agar dapat dipercaya. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa membeli sapu kalau kamu. Jangan lupa membaca buku. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Hormati kedua orang tua supaya kita masuk surga.